Masih melanjutkan kajian kita tentang 40 hadis amalan ringan berpahala besar. Sekarang hadis yang ke-24 ya. Hadis yang ke-24 hadisnya Anil Barra, diceritakan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, idza ataita madja'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka fatawaddo, wudu'lah, wudu'aka dengan wudu'mu, li sholati, untuk sholat. Wudu sebelum tidur ini sunnah. Wudunya sebagaimana wudu ketika kita mau sholat. Karena saya sering sampaikan, ya ini untuk saya juga ya nasihatnya. Prinsip dalam Islam itu kalau bisa ya sebisa mungkin lah, maksud saya, seorang muslim itu jangan tertidur kalau bisa, tapi tidur. Apa bedanya tidur sama tertidur? Kalau tertidur itu enggak niat, tertidur tahu-tahu, sehingga kemudian nilai tidurnya ya mubah gitu aja. Yang kedua, kalau kita tidur berarti kita niat tidur memang, sehingga harapannya niat kita itu, tidur kita itu ada nilai pahala. Misalnya tidur istirahat untuk nanti bangun malam tahajud misalnya, atau tidur malam istirahat karena besok mau kerja misalnya, atau ada kuliah subuh atau apalah. Nah, itu tidur kita dari awal sudah punya nilai pahala. Kenapa? Karena diniati, satu. Yang kedua, yang tersisa dari kenabian itu adalah, diantaranya itu adalah mimpi. Dan mimpi itu kalau bagi seorang nabi wahyu, kalau bagi seorang wali karomah. Kalau untuk level kita tiga macam mimpi itu. Ada kalanya ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Ada kalanya asaru maqablan naum, dampak dari sebelum tidur. Dan yang ketiga, ada kalanya waswasatu syaiton, godaan syaitan. Nah, yang pertama ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar ini bahkan dengan izin Allah tidak jarang seseorang itu diberi solusi oleh Allah itu melalui mimpi. Saya ulang ya, bahkan tidak jarang seseorang itu diberi solusi oleh Allah itu melalui mimpi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri mimpi yang benar itu begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Perintah Nabi, kalau baik ceritakan aja, tidak apa-apa. Kata Nabi, nanti saya takwil. Tapi kalau buruk, berlindung kepada Allah, meludah ke kiri. Berlindung kepada Allah, meludah ke kiri. Dan jangan meremehkan mimpi buruk. Takutnya itu tadi, itu isyarat dari Allah. Itu jangan diremehkan ya. Mimpi buruk jangan diremehkan. Karena diantara kebiasaan Nabi, hadisnya Bukhari itu, kalau habis sholat subuh, diantara kebiasaan Nabi adalah siapa yang tadi malam diantara kalian mimpi. Nanya gitu Nabi itu. Siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Ceritakan kepadaku kalau baik, nanti aku takwil, kata Nabi. Kalau buruk, berlindung kepada Allah, meludah ke kiri, kata Nabi. Mana dalil bahwa mimpi yang benar sebagai syarat dari Allah itu, yaitu surah Yusuf. Dalilnya surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf itu yang mimpi tidak hanya Nabi Yusuf. Kalau Nabi jelaslah kualitasnya ya. Tapi ternyata di Al-Quran
Mimpi itu diceritakan tidak hanya Nabi Yusuf yang mimpi, tapi yang mimpi itu diantaranya adalah 2 orang yang dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf. Yang satu baik, yang satu jahat. Yang baik itu yang bagian memeras anggur, yang jahat yang itu, yang berencana bunuh raja itu, yang mau ngeracun raja, yang bagian roti. Nyatanya yang jahat pun mimpinya bisa benar. Cirinya apa? Dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Oh, lanjut, ini hadisnya riwayat Bukhari, hadis nomor 6311. Hadisnya sahih. Berikutnya hadis yang ke-25. Niat mati syahid dari hati yang jujur, berharap mati syahid dengan sungguh-sungguh. Anna Sahal bin Abi Umamah, sungguhnya Sahal ibn Abi Umamah ibn Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu haddatsahu an abihi, telah bercerita kepada beliau telah bercerita kepadanya dari bapaknya, an jadi dari kakeknya, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, man sa'alallaha, siapapun orang yang minta kepada Allah asyhadata, mati syahid, bisidqin, dengan sungguh-sungguh, ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia mati di atas ranjangnya. Hadisnya riwayat Muslim, hadis nomor 5039, Abu Dawud hadis nomor 1522, At-Tirmidzi hadis nomor 1754. Hadisnya sahih. Saya mau terangkan dulu ini. Hadis ini dimasukkan oleh sebagian para ulama dalam 18 tanda husnul khotimah yang pernah kita bahas di kitab At-Tadhkirah yang kajian duha itu. Masuk dalam 18 tanda husnul khotimah, yaitu diantara orang yang mati, di mana sebelum mati itu dia pernah berharap kepada Allah, mati syahid dengan sungguh-sungguh. Jadi mulai sekarang kalau Anda belum tahu hadis ini, kalau minta kepada Allah jangan cuma minta mati husnul khotimah, ditambah ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah dan syahid di jalanmu, tambahkan syahid itu. Itu Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah saat membahas tentang mati syahid itu, beliau menegaskan bahwa untuk mati syahid tidak harus perang. Salah satunya adalah dengan minta kepada Allah mati syahid. Maka orang yang minta kepada Allah tidak hanya husnul khotimah, tapi minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Karena ada ulama yang mengatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Nah, jadi sakit. Hadis yang ke-26. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla, la yarfa'ud darajata lil 'abdi as-salihi fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu istighfari waladika lak. Masyaallah. Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla, la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih, pastilah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh, untuk seorang hamba yang soleh, fil jannati, di surga nanti. Fayaqul, maka berkatalah orang itu, ya Rabbi, wahai Rabbku, anna li hadhihi, kok bisa saya dapat surga yang begitu mulia ini wahai Allah. Fayaqulu, maka berfirman Allah azza wa jalla dalam hadis ini, bistighfari waladika lak, kamu dapat semua ini berkat istighfarnya anak-anakmu. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Jadi nanti ada orang tua masuk surga gitu lah, dapat surga yang istimewa sekali. Orang ini bertanya sama Allah, ya Allah, kok saya dapat surga segini banyaknya, gimana ceritanya? Kata Allah dalam hadis qudsi ini, hadisnya sahih, ini karena istighfarnya anak-anakmu. Ini pentingnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Pentingnya kita
mengajari anak-anak kita pentingnya mendoakan kita orang tuanya. Ini nasihat para sahabat. Tarqud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Jadi seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Seorang anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya itu sama dengan sengsara, sempit hidupnya. Maka kalau ingin dilapangkan hidupnya, perbanyak mendoakan kedua orang tua kita. Hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27. Hadisnya an Anas, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka orang yang mengucap la ilaha illallah. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Dan orang yang di hatinya ada sebiji gandum dari kebaikan. Wa yakhruju, dan akan keluar minan nari, dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucap la ilaha illallah. Wa fi qalbi, dan di dalam hatinya waznu burratin min khairin, sementara di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji jagung. Wa yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin, di hatinya ada sebesar biji sawi kebaikan. Jadi asal dia pernah mengucap la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan walaupun sedikit, pada akhirnya dia tidak akan di neraka selamanya. Pokoknya kalau kita pernah mengucap la ilaha illallah dan ada kebaikan walaupun cuma sedikit, itu kesempatan. Makanya la ilaha illallah itu mahal sekali. Itu yang menyebabkan kita tidak akan di neraka selamanya, bahkan semoga kita nggak perlu masuk neraka. Amin insyaallah. Dan yang hadis yang ke-28, an Mu'ad, dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Yang tadi hadisnya Bukhari ya, hadisnya sahih. Yang ini juga hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, hadisnya sahih. Makanya supaya akhir ucapan kita la ilaha illallah, ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Saya sering sampaikan ya, untuk diri saya sendiri dan untuk Anda semua juga. Jangan berkata begini ya, oh aku tidak usah khawatir, aku punya istri, aku punya anak, yang nalkin aku banyak, aku punya santri, yang nalkin aku banyak. Jangan mengandalkan orang, andalkan Allah dan latih diri kita untuk ringan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak jarang orang mati dalam kesendiriannya di tengah banyak orang. Tidak jarang orang mati dalam kesendiriannya di tengah banyak orang sehingga tidak ada yang nalkin. Ada pesantren namanya Al-Mukhtar, itu namanya Kiai Isomuddin Mukhtar rahimahullah. Beliau kan punya santri banyak. Hari itu biasanya beliau diantar sopir, hari itu beliau nyupir sendiri, wafat dalam mobilnya 12 jam baru ketemu sendiri di mobilnya. Padahal santrinya banyak. Walaupun insya Allah beliau husnul khotimah karena beliau terstatuskan sebagai orang yang sedang mau atau pulang ngajar itu dakwah. Artinya santri beliau banyak tapi meninggal sendirian, itu loh maksud saya. Saya takziah jamaah saya di Villa Taman Kartini itu, dibantu oleh istrinya sama anaknya masukin mobil ke garasi mobil itu. Selesai, tek, udah nggak keluar. Ada anaknya, ada istrinya, tapi di luar mobil memandu masukkan mobil. Beliau meninggal di dalam mobil sendirian. Padahal ada anak, ada istrinya. Ada lagi jamaah ngantar suaminya periksa di rumah sakit, dulu masih global di Kalimalang, sekarang Primaya. Itu dalam perjalanan pulang sama suaminya, sama istrinya, sama suaminya itu yang sakit itu, sama sopir,
tidur samping istrinya, tidur ngorok. Tidur ngorok kan biasa nggih. Ternyata itu meninggal. Istrinya ada sebenarnya nggak sempat nalkin. Nggak sempat nalkin. Artinya apa? Jangan mengandalkan orang lain untuk membantu kita mengucap la ilaha illallah. Tapi pertama andalkan Allah, dan usahanya ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Kenapa kok mesti dengan hati? Supaya membekas. Makanya la ilaha illallah harus sepenuh hati. Lisan kita mengucap la ilaha illallah, hati mengucap tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membahagiakan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memuliakan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memudahkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Nah, itu tauhidnya, itu kita tanamkan betul. Itu isbat Allah, menafikan makhluk. Karena kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah, bisa karena dibisakan oleh Allah, bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Itu supaya akhir ucapan kita adalah apa tadi? La ilaha illallah. Hadis yang ke-29 insyaallah kita bahas besok insyaallah.